Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, ketemu kembali dengan saya dengan Ridwan. Kita mau coba pada hari ini untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman di daerah. Karena di minggu ini saya sudah terima beberapa surat kontrak yang dikirim dari rekan-rekan. Ada surat kontrak antara kontraktor dengan kementerian, juga ada perjanjian kelompok tani dengan PTPN, juga ada kerjasama antara perusahaan perkebunan dengan kelompok tani. Nah, pertanyaan ini, apakah salah satu pihak yang mengingkari atau tidak memenuhi kewajibannya bisa dilaporkan ke hukum? Nah, kita coba melihat dari beberapa surat yang masuk ke kami. Kita lihat di situ ada pemutusan sepihak. Yang kedua ada kerjasama atau penyerahan sebidang tanah kepada kelompok tani. Nah, di dalam surat itu tidak disebutkan luas objeknya atau luas tanahnya. Kemudian juga pemutusan sepihak. Apakah hal-hal yang demikian itu atau ada salah satu pihak yang mengingkari dari kesepakatan atau perikatan yang sudah dia lakukan, bisa dilaporkan ke hukum? Sebelum kita menjawab itu, mungkin kita bisa lihat ya, bagaimana membuat kontrak yang benar secara hukum. Mungkin ya, rekan-rekan sekalian, Anda juga bisa melihat bahwa sebuah format perjanjian tertulis itu tidak ada yang baku atau standar ketentuan atau yang ditentukan dalam membuat sebuah perjanjian. Itu tidak ada. Tetapi ya, ada hal-hal yang memang yang harus diatur dalam sebuah perjanjian. Kenapa demikian? Karena sebuah perjanjian itu dapat dibuat secara bebas ya, di antara para pihak yang mengikat diri. Karena di Indonesia membuat perjanjian ini berlaku azas kebebasan berkontrak. Tetapi seperti saya sampaikan tadi ya, ada syarat-syarat perjanjian. Untuk sahnya sebuah perjanjian itu membutuhkan syarat-syarat supaya nanti persoalan yang timbul atau sengketa yang timbul dari kedua belah pihak ini nanti bisa akan diselesaikan secara hukum. Ada syarat sah perjanjian itu, kita lihat memang diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi di dalam pasal tersebut memang ada 4 ya syarat sah suatu perjanjian yang harus dicantumkan. Yang pertama ya, yaitu syarat dalam sebuah perjanjian itu sepakat dulu. Nah, itu harus ada sepakat untuk mengikat diri. Para pihak ini untuk membuat sebuah perjanjian ya memang harus sepakat dulu, ya kan? Terus misalnya bagaimana sih yang dibilang sepakat? Untuk melakukan misalnya dia
melakukan jual beli tanah. Jadi harganya berapa, cara pembayarannya bagaimana, ya kan? Kemudian apabila terjadi sengketa seperti yang kita mau bahas ini, itu diselesaikan di mana. Nah, itu artinya sepakat dulu dalam sebuah perjanjian ya. Nah, syarat yang kedua itu adanya kecakapan. Jadi kecakapan untuk membuat satu perikatan. Ya, itu juga diatur pada pasal 1330 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pihak-pihak mana saja yang boleh atau yang dianggap cakap untuk membuat sebuah perjanjian. Apa yang dimaksud tidak cakap ya? Yang dibilang tidak cakap itu apa? Tidak ada kecakapan. Yaitu orang-orang misalnya belum dewasa ya. Kemudian orang yang dibawa atau ditaruh di bawah pengampunan ya, misalnya dia cacat, dia gila misalnya itu. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak cakap ya. Jadi kalau tidak cakap ya tidak boleh membuat satu perikatan. Jadi dengan kata lain, yang dibilang cakap adalah yang dibolehkan secara hukum ya, dengan membuat perjanjian. Jadi orang-orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur 21 tahun ya, di atas 21 tahun atau genap 21 tahun ya. Syarat yang ketiga yaitu ada suatu hal tertentu ya. Maksudnya adalah dalam sebuah perjanjian apa yang diperjanjikan. Artinya objek ya, objek perikatannya apa, seperti kita bilang tadi, misalnya objeknya tanah harus jelas, setidaknya jenis barang itu harus ada ya. Nanti kalau mau dilihat seperti apa, nanti bisa dilihat di pasal 1333 ya, ayat 1. Misalnya tadi jual beli tanah dengan luas 500 meter, terletak di jalan apa ya, misalnya berbatasan sebelah utara, sebelah selatan, kemudian sebelah timur dan sebelah barat, itu harus jelas. Yang keempat ya, yang syarat keempat yaitu suatu sebab yang halal. Berarti ini tidak boleh diperjanjikan suatu barang yang dilarang oleh undang-undang, atau bisa juga yang bertentangan dengan hukum ya. Jadi itu tidak boleh diperjanjikan. Ini mungkin nanti misalnya ya, kita bisa lihat melakukan sebuah perjanjian ya, jual beli narkoba, nah itu tidak boleh. Kemudian perjanjian beli manusia dan sebagainya. Nah, perjanjian semacam inilah yang dilarang dan tidak sah. Nah, jika keempat menyangkut dengan syarat-syarat perjanjian tadi, nah ini yang bisa dibawa ke ranah hukum apabila salah satu pihak mengingkarinya atau terjadi sengketa dari sebuah kesepakatan. Jadi keempat ya, kita ulangi lagi. Jadi keempat syarat itu harus terpenuhi. Jadi agar syarat sebuah perjanjian ini bisa dibawa ke ranah hukum. Rekan-rekan sekalian ya, ini sering dan sangat sering terjadi ya. Bahkan jangan sampai
bagi yang masyarakat biasa yang membuat satu perjanjian atau kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memang ada oknum yang nakal untuk melemahkan dari sebuah perjanjian karena memang punya itikat ke depannya dia tidak baik. Nah, dengan adanya kita memahami sedikit tentang bagaimana sebuah perikatan yang bisa bisa menjadi sebuah pegangan apabila nanti pihak tertentu atau dari pihak ini tidak ketemu secara musyawarah dan mufakat. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian dengan pertemuan ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua dan bagi masyarakat yang memang selama ini telah menjalani atau telah membuat kesepakatan dengan pihak-pihak lain. Jadi saya kira dengan waktu yang singkat ini saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah memberi informasi terkait dengan sebuah perjanjian-perjanjian. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.